Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu. Dalam kesempatan kali ini, Pak Husni akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara mendiagnosis kerusakan yang ada pada sistem kopling. Selanjutnya, nanti pada saat praktik, kalian akan memperbaiki sistem kopling yang mengalami kerusakan hasil diagnosis. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama ada peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan sistem kopling dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan prosedur servis sistem kopling dengan benar. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat melakukan pemeliharaan servis sistem kopling dan komponennya sesuai dengan SOP. Baik, untuk materi tentang sistem kopling, kita ketahui bersama bahwa sistem yang ada pada sebuah kendaraan ringan diantaranya adalah sistem powertrain, di mana powertrain ini adalah sebuah mekanisme pemindah tenaga yang dihasilkan oleh mesin dengan powertrain. Mekanisme ini terdiri dari 1. Kopling, 2. Transmisi, 3. Propeller shaft, 4. Diferensial, 5. Axle drive. Selanjutnya, kita akan mengerucut tentang sistem kopling. Kopling biasa disebut dengan clutch. Letaknya di antara mesin dan transmisi. Fungsinya adalah untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Syarat kopling yang baik ada 3. Yang pertama, dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. 2. Dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa slip. Dan yang ketiga, dapat memutuskan hubungan dengan cepat dan sempurna. Kita lihat di sini ada konstruksi sistem kopling. Di sini ada flywheel, kemudian ada clutch disc, ada pressure plate, ada diaphragma spring, kemudian ada clutch cover, ada release bearing, dan ada release spoke. Kita akan bahas satu persatu komponen yang ada pada sistem kopling. Yang pertama, clutch cover atau tutup kopling. Clutch cover terdiri dari beberapa model. Yang pertama, ada model diaphragma. Keuntungan menggunakan model diaphragma ada 3. Yang pertama, tenaga penekanan pedal kopling terasa lebih ringan. 2. Penekanan plat kopling lebih merata. Dan yang ketiga, tenaga pegas tidak berkurang oleh adanya gaya sentrifugal. Kerugian menggunakan model diaphragma adalah penekanan terhadap plat kopling lebih terasa kecil atau sedikit. Cara kerja sistem kopling. Pada saat pedal kopling ditekan, release fork menekan release bearing. Release bearing menekan pegas diaphragma, sehingga pegas diaphragma mengangkat pressure plate melalui pivot ring, menyebabkan plat kopling terbebas, tidak lagi terjepit di antara flywheel dan pressure plate, dan putaran mesin tidak dapat diteruskan ke input shaft transmisi. Pada saat pedal kopling dilepas, release fork tidak menekan release bearing. Release bearing tidak menekan pegas diaphragma, sehingga pegas diaphragma menekan pressure plate, lalu pressure plate menekan clutch disc ke flywheel, sehingga terjadi perpindahan tenaga sebagai berikut. Dari mesin atau flywheel ke clutch cover, ke pivot ring,
ke pegas diafragma, ke pressure plate, ke clutch disc, ke spline, dan ke input sub transmisi. Selanjutnya, clutch cover tipe coil spring. Tipe ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah penekanan terhadap plat kopling lebih kuat, namun memiliki kerugian, yaitu tenaga untuk menekan plat kopling berat. Dan yang kedua, konstruksinya rumit sehingga harganya mahal. Selanjutnya, komponen yang berikutnya adalah plat kopling atau clutch disc. Fungsi daripada plat kopling yang pertama ada facing bidang gesek untuk meneruskan tenaga putar dari mesin ke transmisi. Kedua, cushion plate untuk memperlembut saat kopling berhubungan. Dan yang ketiga, torsion damper untuk meredam kejutan saat kopling berhubungan. Mekanisme penggerak ada dua jenis. Yang pertama, coupling mekanis atau mechanical clutch, di mana kita lihat pada gambar di sana, pada saat clutch coupling diinjak, masuk ke clutch release wrapper, masuk ke clutch release cable, kemudian di sana ada clutch cover dan release fork. Selanjutnya, untuk gerak bebas pedal adalah jarak antara diafragma dan bantalan pembebas. Mekanisme penggerak yang kedua yaitu adalah coupling hidrolis atau hydraulic clutch. Pada tipe ini, gerakan pedal kopling diubah menjadi tekanan hidrolik oleh master cylinder yang kemudian diteruskan ke release fork melalui release cylinder. Master cylinder coupling. Fungsi daripada master cylinder coupling yaitu untuk menghasilkan tekanan hidrolik. Silinder pembebas kopling atau clutch release cylinder. Fungsi dari komponen ini yaitu untuk meneruskan tenaga dari master cylinder mendorong release fork. Selanjutnya, selain kopling manual, juga terdapat kopling otomatis yang biasa digunakan pada mobil matic atau automatic transmission. Kopling otomatis biasa disebut dengan